Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Khairullah. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2019 Universitas Tanjung Pura. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan mengenai jurnalistik. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai sejarah jurnalistik, dan yang kedua, kenapa jurnalistik masuk dalam komunikasi massa. Yang ketiga, menyebutkan Undang-Undang Pers Pasal 3, Undang-Undang Ayat 40, dan menjelaskan peran pers. Dan yang keempat, menyebutkan dan menjelaskan 4 teori pers beserta negara-negara penganutnya. Pertanyaan yang pertama mengenai sejarah jurnalistik. Jurnalistik lahir dimulai pada sekitar tahun 44 sampai dengan 100 sebelum Masehi di Romawi pada masa pemerintahan Julius Caesar. Dengan terdapatnya Forum Romanum atau papan tulis putih untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan kabar atau informasi apa yang beredar pada saat itu di pusat kota. Inilah yang menjadi dasar konsep jurnalistik, yaitu menyampaikan berbagai pesan, informasi atau berita yang selanjutnya terus dikembangkan oleh para jurnalis berikutnya hingga sampai saat ini. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai mengapa jurnalistik masuk ke dalam komunikasi massa. Jurnalistik sangat berperan penting dalam menyampaikan informasi pada khalayak ramai atau khalayak umum. Komunikasi massa akan membutuhkan jurnalistik untuk menyampaikan informasi. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan adalah koran, majalah, televisi, radio, atau media sosial. Dengan menggunakan media tersebut, komunikasi massa akan lebih lancar untuk disampaikan. Jangkauan yang dicakup oleh media tersebut juga lebih luas, bahkan hingga ke seluruh dunia. Berikutnya, jurnalistik juga mempunyai kekuatan untuk memberikan pengaruh pada massa dalam sebuah komunikasi massa. Pengaruh tersebut bisa berupa pengaruh yang baik atau buruk. Misalnya, pada tentang pemilu, jurnalistik bisa memberikan pengaruh agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Dalam komunikasi massa lainnya, tentunya akan ada banyak orang yang dihadapi dan memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Untuk tetap menjaga norma sosial yang ada, maka jurnalistik harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut dalam penyampaian informasinya. Dalam komunikasi massa lainnya, tentunya akan ada banyak orang yang dihadapi memiliki pemikiran berbeda-beda. Akan tetapi, untuk menjaga norma sosial yang ada, maka jurnalistik harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut dalam penyampaian informasinya. Di sisi lainnya, jurnalistik adalah jembatan yang netral yang sangat cocok untuk digunakan oleh pemerintah ketika akan menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Jurnalistik akan menyampaikan pesan pemerintah kepada masyarakat dengan sangat baik agar masyarakat dapat menerima pesan dan menyetujui pesan tersebut. Baiklah, pertanyaan yang ketiga yaitu menjelaskan peran pers dan menyebutkan 4 isi dari Undang-Undang Pers Pasal 3, Undang-Undang Ayat 40. Yaitu pertama, kita menginformasikan yaitu to inform. Dan yang kedua adalah mendidik, yaitu to educate. Yang ketiga adalah tentang menghibur, yaitu to entertain. Yang keempat adalah pengawasan kontrol, yaitu social control. Baiklah, kita akan beranjak ke soal yang nomor 4 atau pertanyaan yang keempat, yaitu sebutkan dan jelaskan 4 teori pers beserta negara-negara penganutnya. Teori yang pertama yaitu teori social responsibility theory. Dasar pemikiran teori ini adalah kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Kebebasan pers juga dibatasi atas dasar moral dan etika. Pers harus bertindak dan melakukan tugasnya sesuai dengan standar hukum tertentu. Prinsipnya, kebebasan pers harus disertai dengan kewajiban-kewajiban, dan pers memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat guna melakukan tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa dalam masyarakat modern yang dewasa ini. Dan negara penganut pada teori ini yaitu Amerika Serikat. Baiklah, teori selanjutnya yaitu libertarian theory. Teori ini berpandangan bahwa kebenaran bukan lagi milik penguasa. Pers memiliki kebebasan untuk membantu manusia menemukan kebenaran. Pers tidak melayani kekuasaan negara dan tidak boleh dimanipulasi oleh kekuasaan negara manapun. Pers juga tidak memerlukan kebijakan pers nasional yang menjamin adanya kebebasan pers. Sistem pers ini dipraktikkan di Inggris dan kemudian menyeberang ke Amerika Serikat dan bahkan ke seluruh dunia, termasuklah Indonesia ini. Baiklah, teori selanjutnya adalah Soviet Communism Theory. Teori ini menitik beratkan pada kekuasaan tunggal. Pers sepenuhnya merupakan alat pemerintah, yaitu partai, dan bagian integral dari negara. Setiap perbuatan pers yang mendukung komunikasi dianggap sebagai perbuatan moral.
Akan tetapi, setiap perbuatan pers yang dianggap membahayakan atau merintangi pertumbuhan komunikasi dianggap perbuatan immoral. Baiklah, teori yang terakhir yaitu authoritarian teori. Teori ini berpandangan bahwa kebenaran adalah milik segelintir penguasa saja. Pemerintah langsung menguasai dan mengawasi kegiatan media massa. Pers digunakan untuk memberikan informasi kepada rakyat tentang apa yang dipikirkan oleh pihak penguasa, apa yang diinginkan oleh mereka, dan apa yang harus didukung oleh rakyat. Teori ini berawal di Inggris, Prancis, Spanyol, dan kemudian menyebar ke Rusia, Jerman, Jepang, dan negara-negara lain di Asia dan Amerika Latin. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat, memetik arti, mengurai hikmah, menuai makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.